Dan saudara, untuk membahas soal hadiah yang dicantumkan oleh Menpora Dito Aryo Tejo di LHKPN-nya, kita ulas bersama dengan pakar TPPU Yenti Garnasih. Bu Yenti, selamat petang, sehat selalu. Selamat petang Mbak, sehat selalu Mbak. Ya, jadi Bu Yenti, Ya, kalau melihat dalam LHKPN ada tertulis hadiah. Ini saya baru dengar, tapi saya nggak tahu kalau Bu Yenti mungkin lebih tahu. Bagaimana Anda melihat itu? ya nggak ada ya. Kalau hadiah ya hadiah itu pasti kecil-kecil ya, kecil hadiah jam atau apa pun harganya murah ya. Kita Oke. kan sudah masuk ke era seperti itu ya. Bahkan nanti kalau hadiahnya masuk ke LHKPN malah jadi gratifikasi. Jadi kalau pejabat negara menerima hadiah itu malah namanya gratifikasi. Oke, Jadi kalau hadiahnya diberikan oleh orang tua seperti dalam kasus Dito. ya gini, tadi kan disampaikan bahwa Pak Menteri nggak tahu, bingung gitu. Masa seorang menteri bingung dengan status harta kekayaannya yang harus dilaporkan ke LHKPN? Sebetulnya kan sebelum jadi menteri udah tahu dong gitu ya. Apalagi sebetulnya kan sebelumnya adalah eh, komisaris ya, komisaris mestinya tahu ya, Ya. tahu namanya hibah misalnya hibah. Hibah itu kan pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain kan gitu ya, pada orang lain dengan sukarela tanpa hak dan kewajiban apapun, tapi tetap ada aktanya. Ini hibah, Mm-mm. ada statusnya, ada aktanya, suratnya. Biasanya kalau orang tua kepada kita, kalau sudah ini kan, kalau sudah meninggal ya itu warisan. Kalau Oke. belum meninggal itu ada juga ya namanya kan misalnya diberikan tapi tetap ada tulisannya karena apa dari harta yang diberikan orang tua kita yang masih hidup dihibahkan kepada seseorang Mm-mm. kepada anaknya yang lain kan kalau Islam kan ada aturannya tidak boleh lebih dari sepertiga gitu ya. Oke. Sepertiga itu kan ada. Tapi setelahnya kan nanti kalau yang bersangkutan meninggal dunia pemilik ini Mm. pewaris itu maka nanti itu kan jadi hak waris yang lain. Itu kan ada ketentuannya Islamnya juga ada ya. Oke. Islamnya ada. Jadi hadiah itu apa gitu kan kalau Oke, dari jadi tuanya. Bu, kalau misalnya dapat hadiah dari orang tua harus masuk dalam LHKPN dalam bentuk apa Oh, ya kan ditulisnya? LHKPN itu kan terhadap hartanya dia ya. Dia ini kan bukan anak Oke. kecil. Dia itu seorang menteri yang tahu kan, Mm-mm. tahu bahwa nanti ada LHKPN disebutkan aja harta kekayaannya misalnya mobil. Mobil itu kan atas nama siapa? Atas namanya kan BPKB-nya. Artinya pembeliannya dari mana? Nanti ini Pak Pahala tadi udah nyampaikan Deputi Pencegahan akan melihat yang memberikan itu waktu pembeliannya bagaimana itu akan ditelusuri ke belakang gitu karena gimana Oke. bagaimanapun juga eh, kalau apa dari orang tuanya pun kita akan mundur orang tuanya dari mana pantas apa tidak gitu 182 miliar itu kan Seratus eh, enam puluh dua miliar. sorry 162 miliar itu bukan bukan jumlah yang kecil ya bukan Baik. jumlah kecil dan itu kan bisa membuka nanti orang tuanya sendiri posisi harta kekayaannya berapa kalau pemberiannya kepada seorang ini bukan ke anaknya kalau nggak salah ada yang Ke, ke ke istri juga. istrinya atau menantunya kan. Mm-mm. Nah, anaknya juga berapa. Nah, ini kan bisa sebetulnya ini adalah sesuatu yang Oke. bagus ya untuk KPK, untuk kita semua adalah dengan LHKPN yang di apa ya diseriusi ini bisa bisa mengklarifikasi Jadi segalanya. ini harus ditelusuri ya Bu Yenti ya, kalau menurut Anda? Ini harus diklarifikasi. Itulah gunanya KPK dengan Deputi Pencegahan melalui LHKPN. Kalau memang itu nanti clear semuanya ya tidak masalah. Tapi pasti clearance-nya itu bukan dari Pak Ditonya, Pak Menterinya, tapi pada orang tua Pak Menterinya kan. Dari sumbernya dari mana gitu. Kalau Pak Ditonya kan eh, apa ada sesuatu yang mencurigakan ya mencurigakan makanya ditelisik makanya jadi pembicaraan makanya gak apa-apa gitu ya Mm-mm. dicurigai memang ada sesuatu yang jumlahnya besar sekali dengan profilnya. Tapi nanti didekatkanlah profil yang Mm-mm. bersangkutan, ternyata tidak. Tetapi Oke. ini adalah dari orang tuanya. Nanti kita lihat profil orang tuanya. Pantaskah memberikan hadiah seperti itu? Pemberian Oke. seperti itu ya bentuknya adalah pembeli. Jadi gini, ini pemberian dari orang tuanya yang bentuknya adalah pembelian rumah atas nama Bapak Menteri ini Pak Dito. Jadi pembelian pemberian orang tua berupa pembelian pembelian mobil misalnya begitu. Jadi Oke. ya Bu Yenti, maaf saya ya, potong Bu Yenti, apakah lumrah ketika dalam mengisi LHKPN kemudian mencantumkan hadiah? ya nggak lumrah lah. Ya alhamdulillah kan yang harus didalami lagi. Makanya Pak Pahala bingung kan, apa betul apa tidak, Oke. apa soal hadiah gitu kan. Mhm. Hadiah kayak anak SD aja dapat hadiah ya. Enggak lah ya. Ya Mhm. makanya saya katakan ini hadiah itu harus diperinci. Jadi ada misalnya memiliki rumah. Rumah Oke. ini
dengan akta pembelian yang membelikan itu berupa yang memberikan siapa berupa pemberian, maka saya katakan pemberian dari orang tua berupa pembelian, misal pembayar orang tuanya membayarkan rumah ini, jadi harus jelas Oke, pembelian ini apakah pembayaran atau kan memang apa ya, hibah dalam artian mhm. hibah dari yang calon diwariskan nantinya itu kan Oke, bisa. jadi KPK bisa langsung menelusuri ini ya Bu ya, menelusuri dari LHKPN tanpa perlu ada yang melaporkan misalnya? Ya, ini kan sudah ada yang lapor ya kan, LHKPN sebetulnya nggak usah ada yang laporkan. Kalau LHKPN-nya ini LHKPN-nya menurut KPK ini adalah kurang jelas dan menimbulkan kecurigaan, ini kita kembali lagi-lagi kepada bagaimana sistem yang dibangun oleh KPK terhadap LHKPN yang dilaporkan. Tidak Baik, mungkin kan LHKPN yang KPK sendiri harusnya peka, ini harus ada apa, apalagi ini seorang menteri baru. Harusnya baik. ya biasanya kan sebelum jadi menteri minta kepada KPK nama-nama ini bagaimana track record-nya gitu ya, Oke, sebetulnya itu tapi diharapkan seperti itu kepada baik, pemerintah, mengangkat baik. siapapun minta kepada KPK LHKPN-nya bagaimana. Oke, Jadi nanti akan ditelusuri informasi dari KPK, tentu kita akan tunggu nanti. Terima kasih Bu Yenti Garnasih, pakar hukum TPPU sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.